Oke, kembali lagi ya. Ini saya Mikdad. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan materi mengenai regression di multivariate dan juga beberapa test assumption yang ada di multivariate itu sendiri. Kemarin kita udah bahas sebenarnya di kelas mengenai teorinya. Bagaimana kemudian regresi multivariate itu akan menimbulkan beberapa asumsi-asumsi baru gitu, khususnya mungkin uh, disebabkan oleh jumlah variabel independen yang mungkin sekarang nggak cuma satu. Kemarin kan kita bahas dia dipengaruhi oleh X. Nah sekarang, itu di pertemuan pertama kita bahas dia dipengaruhi oleh X. Nah sekarang kita akan belajar bahwa Y itu bisa dipengaruhi oleh X1, X2, X3, dan beberapa XX yang lain tergantung dari berapa variabel yang kita masukkan kayak gitu. Nah di sini kita akan coba nge-regress bagaimana kalau kemudian data yang kita olah itu adalah multivariate, jadi bukan lagi univariate atau bivariate yang sebelumnya kita bahas, yang nggak cuma 2 variabel tapi bahkan lebih. Nah di sini saya akan menggunakan data loan, jadi saya akan panggil uh, apa namanya, sebentar teman-teman. Ya, saya coba definisikan dulu CD-nya. Udah ya, saya panggil WF open. Data saya kebetulan saya ubah jadi mid 1 data non.xlsx. Lalu kemudian saya tulis range sama dengan sheet 1, call head sama dengan 1, NA sama dengan pagar, N garis miring A, tutup kutip, at frekuensinya adalah univariate, unidentifier ya, nggak ada identifier waktu, maka saya pakai undefined, SMPL at all. Sorry, sebentar. Di sini saya nulisnya. Jadi nama ini harus disesuaikan dengan nama file yang ada di folder kalian ya. Yang kemarin kita sudah bahas mengenai bagaimana cara membuat directory. Nah, sekarang nama yang file ini kebetulan ternyata mid satunya ini nggak ada spasi di setelah tuh angka satunya, makanya saya adjust lagi coba. Nah, di sini sudah berhasil. Saya langsung finish aja. Di sini keterangannya sudah sama semua ya kan, unstructured 1989 perusahaan. Nah, di sini saya punya banyak variabel. Tapi kita akan fokus pada variabel yang menjadi teori kita kemarin, bahwa loan amount itu dipengaruhi oleh gaji seseorang, lalu kemudian rumah yang mau dibeli, sama berapa tahun dia sudah bekerja. Kayak gitu. Nah, di sini kita coba untuk menghitung pengaruh apakah sebuah pendapatan sebuah pinjaman besarannya itu akan dipengaruhi oleh gaji seseorang, applicant's income, price dari rumah yang dia mau beli, price-nya, EMP atau employment period-nya kayak gitu. Maka di sini kita bisa melakukan regresi dengan cara menulis equation. Lalu kemudian nama yang kita mau tulis, misalnya saya tulis ECMUL sebagai nama ya. Ini nama yang kalian bebas bisa tulis apapun. Dot ls, tandanya metode regresinya adalah least square. Jadi .ls, lalu kemudian saya tulis loan amount. Nama variabel loan amount yang akan saya pakai di sini ada loan AMT. Lalu kemudian variabel independennya adalah APP income. Di sini applicant's income. Lalu kemudian yang mau saya pakai lagi adalah variabel independen keduanya, misalnya adalah price, harga rumah, dan juga EMP sebagai jumlah tahun dia bekerja, lalu konstanta. Nanti di sini di Word file saya itu akan muncul satu kolom baru namanya ECMUL, di mana itu adalah sesuatu yang kita namakan tadi. Dia adalah hasil regresi dengan menggunakan least square untuk mengetahui dependent variabelnya loan amount, independennya APP income, applicant's income, price, dan juga EMP. Kayak gitu. Nah, kalau kita klik hasilnya, di sini nanti kita akan bisa melihat bahwa loan amount
dependent variabelnya loan amount dipengaruhi oleh variabel PP income, price, dan IMP serta C. Kalau dilihat di sini, yang kemudian punya koefisien paling gede adalah employment ya kan. Tapi kalau kita lihat di sini dia kemungkinan besar tidak signifikan. Kalau kita lihat prop-nya kenapa? Karena lebih besar daripada 0,05. Sedangkan yang dua ini lebih besar, lebih kecil. Karena lebih kecil berarti dia reject 0, bahwa dia tidak signifikan, kita reject berarti dia signifikan tidak sama dengan 0. Berarti nilai koefisiennya ini benar nih. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kemudian APP income naik 1.000 ya, kemarin 1.000 dolar, nanti loan amount akan naik sebesar 0,067 ribu atau sekitar 67 US dollar. Jadi kalau kemudian pendapatannya naik 1 dolar, dia 1.000 dolar, dianya akan naik sebesar sekitar 67 dolar. Loan amount-nya akan naik 67 dolar dan seterusnya. Seperti itu. Nah, di sini juga sama, ini juga berarti kalau misalnya harga rumahnya naik 1 dolar, loan amount akan naik sebesar 1 dikali 0,50 atau 1.000 dolar, maka nanti loan amount akan naik sebesar 1.000 dikali 0,50 atau 500 US dollar, kayak gitu. Sedangkan buat employment nggak signifikan, meskipun kita bisa artikan juga bahwa semakin lama dia bekerja, semakin kecil kemungkinan besaran loan amount yang didapatkan. Jadi kalau dia nambah 1 tahun, loan amount-nya kemungkinan besar akan turun sebesar 1.800, karena 1 tahun dikali sama 1.800, sedangkan satuan loan amount-nya kan 1.000 ya, ribuan ya. Jadi makanya nanti sekitar minus 1.800 untuk setiap 1 tahun employment yang bertambah. Kayak gitu. Ya itu make sense juga, karena semakin tua dia, maka masa pensiunnya makin pendek, cicilan rumahnya makin nggak ke-cover. Kayak gitu. Nah, yang kedua, selanjutnya adalah kita belajar untuk melakukan pengujian dengan fungsi kuadratik. Kenapa fungsi kuadratik? Gitu. Karena misalnya kita lihat di employment, apakah benar orang-orang yang makin lama kerja itu makin nggak bagus untuk mendapatkan pinjaman? Belum tentu juga ya kan, karena sebenarnya orang yang punya pengalaman kerja ini semakin sustain ya kan, semakin lama dia kerja makin sustain juga gitu pendapatan dia gitu. Kalau orang baru kerja kan mungkin besok bisa diganti dan seterusnya kayak gitu. Tapi ya tadi ada pertimbangan juga, kalau makin tua mungkin makin bisa turun gitu, makin pendek masa cicilannya, ini kemudian juga berbahaya kayak gitu. Maka di sini kita bisa aja buat fungsi kuadratiknya dari si employment misalnya. Kenapa seperti itu? Karena tadi mungkin di awal dia akan semakin tinggi itu semakin bagus. Semakin misalnya tadinya setahun, mungkin yang 2 tahun kerja lebih bagus daripada 1 tahun kerja performa kreditnya. Tapi kalau gitu dia nyampe 1 titik tertentu udah cukup tua, maka nanti masa kemungkinan dia akan melunasi pinjaman itu akan malah justru membuat usia ini menjadi semakin masalah ya kan. Makin lama dia kerja itu makin masalah. Kenapa? Karena mungkin masa kerja tinggal bentar lagi kayak gitu. Maka mungkin di tengah-tengahnya jangan-jangan ada sebuah titik puncak, itu artinya 1 tahun naik, 2 tahun nanti pinjamannya makin gede, 3 tahun pinjamannya makin gede, 4 tahun makin gede. Tapi begitu udah 10 tahun pinjamannya turun. Jadi ada fungsi melengkung gitu, ada fungsi kuadratik gitu, di mana ada nilai maksimum lalu kemudian turun lagi. Nah, untuk mengidentifikasi itu bisa aja kita buat sebuah variabel baru yang itu merupakan hasil kuadratik dari employment misalnya. Saya bisa menggunakan fungsi series untuk membuat sebuah variabel baru. Misalnya EMP pangkat 2, EMP2, di mana dia adalah sama dengan EMP, saya pakai tanda pangkat 2. Nah, jadi di sini kita udah punya EMP2, sekarang kita coba masukin nih. Regresinya dengan menggunakan equation lagi. Equation. Equation sama dengan EQ test. Saya namain EQ test misalnya. Atau EQ apa ya? Kuadrat deh. EQ kuadrat misalnya. .ls, lalu kemudian saya masukkan variabel yang sama seperti tadi, yaitu
loan, AMT, APP income, price, tapi EMP, dan juga sekarang saya masukkan EMP2 dan C. Lalu kemudian kita coba lihat nih, E kuadrat. Ternyata di sini hasilnya dia tidak signifikan. Artinya apa? Nggak ada tuh fungsinya, dia akan selalu tetap negatif, ya kan? EMP, EMP2 itu akan tetap negatif, dan keduanya tidak signifikan. Kayak gitu. Jadi kita bisa mengkonfirmasi, pokoknya mau makin lama dia kerja malah makin nggak menguntungkan buat bank, dan kemungkinan besar mendapatkan pinjaman yang lebih pendek atau lebih kecil dibandingkan kalau kemudian dia masa ininya lebih pendek, masa kerjanya baru sebentar. Jadi kalau udah kerja lama, orang malah kayak nggak mau ngasih pinjaman gede-gede kayak gitu. Sorry. Ini untuk kalau kemudian kita mau tes ke kuadrat. Nanti teman-teman bisa pakai log juga. Jadi di sini kita bisa membuat log, tapi nanti kita pelajari pas lagi pelajaran time series aja ya. Jadi sekarang saya akan masuk ke pengujian yang kemarin saya bilang ada beberapa asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam multivariat. Asumsi di nomor 3 kita bilang kemarin, nggak boleh ada sebuah variabel yang nilainya itu perfectly correlated, nilainya benar-benar korelasinya sama. Misalnya apa? Sekarang misalnya saya punya variabel baru, namanya saya tulis pakai series, APP income kali 2, dimana dia adalah sama dengan APP inch kali 2. Sekarang saya punya APP income kali 2. Nah, kemudian saya coba regress nih. Yang akan muncul equation. Saya pakai variabel yang sama seperti sebelumnya, misalnya EQ test. Saya namain EQ test 3 ya. Ini karena pengujian asumsi nomor 3. .ls loan amount, APP income, price, EMP. Sekarang saya masukkan juga APP inch kali 2. Apa yang terjadi? Nggak bisa. Karena near singular matrix error, regression may be not perfectly correlated. Artinya apa? Kedua variabel ini kemungkinan besar APP income dan APP income kali 2 itu punya korelasi yang sangat-sangat sempurna. Sehingga ini membuat hasil regresi ini tidak bisa dilakukan itu secara regresi. Dalam beberapa kasus, beberapa software statistik mendrop salah satu variabelnya. Tapi dalam SEViews dia nggak bisa, maka dia nggak akan bisa diregress. Kayak gitu. Jadi dia nggak akan bisa regress kalau menggunakan EViews. Lalu selanjutnya adalah pengujian di tahap 4, asumsi keempat, yaitu apa namanya? Melakukan pengujian bagaimana kalau kemudian sebuah variabel itu tidak kita bawa ya. Jadi ada satu variabel yang kemudian apa namanya? nggak benar gitu nilainya. Misalnya sekarang kita asumsikan misalnya model yang benar adalah model yang kita sudah tahu tadi gitu. Yaitu si loan amount dipengaruhi oleh APP income, oleh price, oleh MP dan C. Bagaimana kalau kemudian sekarang saya hanya akan masukkan dua variabel aja gitu, tapi saya coba drop APP income, apa namanya? APP income-nya misalnya. Price-nya saya coba drop ya. Jadi kalau kemudian kita coba lihat equation EQ test 4.ls loan amount APP inch, price-nya nggak saya bawa jadi EMP dan C. Maka nanti kita akan dapat di sini hasilnya kalau kita bandingkan sama model utama kita yang ECMOL tadi, itu akan berbeda. Dan di sini perlu kita perhatikan bahwa price itu signifikan. Tuh. Sedangkan di sini malah nggak dimasukkan. Akibatnya apa? R-square-nya turun, ini variabel signifikannya hilang, dan ini yang membuat nilai betanya juga pasti berubah. Perubahan nilai beta ini disebabkan karena ada hubungan antara price dengan salah satu variabel independen yang ada. Dalam kasus ini, price itu berkaitan dengan EMP. Dengan AP income. Jadi price tadi itu punya korelasi dengan AP income, dan karena price yang nggak masuk ke dalam model kita, maka nanti price tadi itu akan mempengaruhi nilai AP income-nya. Sehingga nilai koefisiennya bisa jadi lebih besar. Padahal sebenarnya nggak segini nih, ada pengaruh price gitu. Yang kemudian nggak terbawa, dia malah masuk ke pengaruhnya si APP income. Dan ini membuat modelnya jadi nggak robust. Ini yang disebut sebagai model yang tidak
yang bias gitu, yang tidak unbiased. Kenapa? Karena dia mengesampingkan sebuah variabel penting sehingga nilai koefisiennya nggak tepat. Harusnya 0,07, tapi sini 0,40. Dan ini apalagi kalau kita lihat yang kita drop sebuah variabel yang signifikan 0% dengan 0,00 sekian ya. Kayak gitu. Bahkan tes statistiknya 58, gede banget. Kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu cara, bukan cara sih, pembuktian bahwa kalau kita drop salah satu variabel yang kemudian penting, maka nanti koefisiennya jadi berubah dan ini membuat kita bisa salah mengambil kesimpulan bahkan dinilai koefisiennya, bukan hanya di soal probability-nya tapi koefisiennya aja. Kayak gitu. Ini buat menguji atau membuktikan bahwa penting sekali memasukkan sebuah variabel-variabel yang relevan. Dan terakhir, di sini ada pengujian heteroscedasticity atau multikoliniaritas. Bagaimana cara melakukannya? Kita bisa melakukannya dengan menggunakan fungsi, ada dua sebenarnya. Satu menggunakan tabel korelasi, yang kedua adalah dengan menggunakan vektor variance identifier vector ya. Caranya adalah kita bisa melakukan regresi lagi tadi dengan menggunakan ECMUL misalnya. Kita udah punya ECMUL. Maka sekarang ECMUL tadi itu bisa kita uji multikoliniaritas dengan menggunakan ECMUL titik var INF. Nah, ini adalah nilai multikoliniaritasnya. Kalau ada nilai VF yang kemudian lebih besar daripada 10, either yang center atau yang center, harusnya sih pakai yang center ya. Ada yang lebih besar dari 10, maka dia ada multikoliniaritas. Tapi kalau misalnya nggak ada, berarti dia bebas dari multikoliniaritas. Cara kedua adalah dengan menggunakan tabel korelasi. Kita bisa menggunakan core test. Kita harus buat grup dulu untuk menggunakan core test. Cara grup variabel yang kita mau coba cek misalnya price, terus EPP income sama MPC. Lalu kemudian kalau kita klik, kemudian kita bisa menggunakan fungsi core test-nya dengan melihat tabel korelasinya dengan menggunakan core test conf. Jadi si core test tadi itu nama grupnya ya. Terus saya pakai fungsi conf core. Ini adalah hasil tabel korelasinya. Kalau ada nilai yang lebih besar daripada 0,8, maka dia ada multikoliniaritas. Kalau nggak ada, berarti dia tidak ada multikoliniaritas. Kayak gitu, teman-teman. Nah, mungkin itu untuk pertemuan sekarang. Kedepannya kita akan ketemu lagi di time series ya. Jadi ini sebagai pengantar lagi aja, lanjutan dari kemarin. Mudah-mudahan dengan ini materi teman-teman semakin kuat juga mengenai regresi dasar. Nanti mungkin kita akan lanjutkan di data yang time series. Terima kasih banyak. Selamat siang.